Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembahasan kita pada hari ini adalah tentang perang salib dan inspirasinya. Jadi pada hari ini ada pembahasan. Pertama kita bahas tentang perang salib. Perang salib, kenapa dikatakan dia perang salib? Itu tidak terlepas dari lambang yang digunakan dalam perang tersebut. Itu orang-orang Kristen menggunakan lambang salib baik di baju dan lain-lainnya. Kemudian perang salib ini adalah bukan perang barat dengan timur, tapi ini adalah perang agama, perang antara orang Islam dengan orang Kristen. Terus kenapa terjadi perang ini? Sebenarnya banyak hal. Setidaknya sini kita lihat dari beberapa faktor saja, pertama dari segi faktor agama, kemudian faktor politik, dan faktor ekonomi. Pertama dari segi kita lihat dari segi faktor politik, perang ini tidak terlepas dari kekalahan, ya, kekalahan tentara dari Arselan, ya, yang dikalahkan itu di perang Mazikar, yang mana ketika itu tentara Arselan dari Nasi Saljuk yang hanya berkekuatan sedikit mampu menumbangkan orang-orang Romawi yang berkekuatan besar. Kemudian 15.000 bisa mengalahkan 200.000 orang. Itu ini menjadi hal yang membuat para orang tersebut merasa bahwa dia harus menyusun kekuatan lebih besar untuk mengalahkan umat Islam. Bahwa ternyata umat Islam ini bukan hal yang sepele. Kemudian kita lihat sekitar 7 tahun kemudian, ketika dinasti Saljuk Turki juga mampu ketika itu merebut Baitul Maqdis dari dinasti Fatimiyah, dan dia menerapkan aturan-aturan yang memberatkan peziarah baik itu orang-orang Yahudi maupun orang Kristen. Sehingga ini membuat Paus Urbanus II menyuruhkan perang salib melalui pidatonya pada tanggal 26 November 1095 Sebuah Tenggara Prancis untuk merebut kota suci Yerusalem. Samping itu kalau kita lihat juga dari segi beragama, ya, jadi dalam artian ini adalah masalah Baitul Maqdis yang menjadi pusat peribadatan tiga umat beragama, Yahudi, Kristen, dan umat Islam. Yang karena umat Kristen merasakan dia terasa berat dengan apa yang dia berikan oleh dinasti Saljuk, itu membuat mereka bersebar menyerukan perang salib. Kemudian kita lihat dari segi faktor politik, kenapa perang itu terjadi? Karena semakin lama ternyata Islam itu semakin luas, ya, baik itu di Asia, di Afrika, Eropa, itu juga di Asia kecil sudah sampai ke Konstantinopel. Untuk ini membuat penguasa Eropa dan Kekaisaran Bizantium merasa ini akan menjadi suatu ancaman. Kalau dibiarkan lama-kelamaan dia bisa mengambil kekuasaan-kekuasaan yang ada di daerah Asia, Eropa, Afrika, dan Asia kecil. Maka dimintalah nanti bantuan kepada Paus Urbanus II tadi untuk menyuruhkan perang salib. Kemudian kita lihat juga dari segi faktor ekonomi. Ini kita lihat orang-orang yang pergi berperang ini adalah orang Prancis lebih banyak. Itu adalah orang-orang yang kelas 3, yang mana kehidupan mereka untuk makan saja mereka sangat susah. Dan bagian orang-orang yang miskin, ya. Jadi nanti dalam peperangan ini nanti dijanjikan juga oleh kerajaan-kerajaan ketika itu untuk memberikan imbalan uang, ya. Kemudian
kehidupan keluarga mereka juga ditanggung oleh gereja ketika itu. Kemudian mereka juga akan diiming-imingi kalau menyelesaikan perang akan diberikan royalti. Dan apalagi daerah yang akan ditaklukkan tersebut adalah orang-orang yang kaya. Ya. Jadi otomatis dengan demikian, maka orang-orang yang daerah ekonomi rendah ini sangat antusias sekali untuk melakukan perperangan tersebut. Bukan lagi hanya masalah agama yang akan diampuni dosanya, siapa yang ikut berperang, tapi ini adalah masalah perut lagi, bukan masalah krisis kelaparan. Ini disebabkan oleh krisis kelaparan tadi. Yang kita lihat, seperti katakan tadi, dengan diserukannya perang salib oleh Paus Urbanus, ini adalah menandai terjadinya perang salib pertama yang berlangsung dari tahun 1096 sampai 1099. Perang salib ini, saya kata tadi, mulai dari seru dari Paus Urbanus II di acara sinode di Clermont, wilayah bagian selatan Prancis, kepada seluruh raja Eropa Kristen untuk merebut kota suci Yerusalem dari kekuasaan umat Islam. Serum Paus itu mendapatkan sambutan dari penguasa rakyat Kristen Eropa, sehingga terbentuklah tentara salib yang dipimpin oleh Geoffrey Beriolene dari Prancis, Antioch, yang mampu menaklukkan Antioch, Mirat, dan Noman, Niche. Kemudian nanti ada kelompok kedua dan ketiga. Artian, dalam perang salib pertama ini orang-orang orang-orang Kristen mampu banyak menaklukkan daerah-daerah Islam. Dan terakhir nanti mereka sampai di daerah tujuan mereka, yaitu adalah Yerusalem, dan di sanalah mereka nanti banyak melakukan pembunuhan, ya, akan ribuan orang banyak sekali setelah dia sampai ke Yerusalem ini. Jadi baik itu orang-orang Islam, orang-orang Yahudi, semuanya dibunuh oleh mereka. Dalam artian pada perang salib pertama ini, kemenangan berada di tangan umat Kristen. Karena terlihat dia mampu menaklukkan beberapa daerah, dan begitu juga mampu menaklukkan daerah tujuan mereka, itu adalah Yerusalem. Dengan didapatkannya Yerusalem ketika itu, itulah akhir dari perang salib pertama ini. Kemudian perang salib kedua, itu adalah ketika reaksi, ya, adanya reaksi dari umat Islam karena mereka diserang begitu saja, ya. Ini membuat umat Islam bangkit kembali dan menyusun kekuatan untuk menyerang pasukan salib yang telah menguasai Yerusalem di bawah pimpinan Maduddin Zanki yang mampu merebut Aleppo dan Edessa. Samping kota lain, kemudian dilanjutkan oleh Rudin Muhammad Zanki untuk melawan pasukan salib di bawah pimpinan Konrad III dan Louis VII, dan dibuatlah yang dibuatnya lari ke Eropa. Dan artian pada perang salib kedua ini, orang-orang Kristen ini mampu dikalahkan oleh Islam dan akhirnya mereka kabur ke daerah Eropa. Kemudian perang salib ketiga itu adalah pada tahun 1189 sampai 1192. Ini terjadi ketika di Mesir pemerintahan Fatimiyah yang digantikan oleh pemerintahan Ayyubiyah di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian berhasil menguasai kota Yerusalem. Ini membuat orang-orang Kristen marah, ya, ketika kekuasaan Fatimiyah beralih kepada Ayyubiyah. Kemudian dia juga menguasai kota Yerusalem. Ini membuat orang Kristen marah, sehingga dilancarkanlah perang salib ketiga di bawah pimpinan Frederick Barbarossa dari Jerman, kemudian Philip Augustus, raja dari Prancis, dari Cardelion Hart dari Inggris.
Jadi 3 masa ini melakukan penyerangan di daerah Istanbul, namun tak mampu menghadap. Walaupun mereka sudah mempunyai kekuatan besar, baik dari Jerman, dari Prancis maupun dari Inggris, tapi tidak mampu menghadapi kekuatan Salahuddin Ayyubi, yang akhirnya mereka hanya membuat perjanjian Ramla ketika itu. Di kali kedua ternyata orang-orang Kristen juga tidak mampu lagi menghadapi kekuatan umat Islam, ya, itu dari bawah pimpinan Salahuddin Ayyubi. Kemudian kita lihat juga pada perang salib keempat, yaitu pada 1195 sampai 1198. Perjanjian Ramla yang dibuat ketika 1192 itu tidak diterima oleh Paus Palestina III, hingga dia kembali menyerukan perang untuk membebaskan Palestina. Ternyata pada tahun 1995 Masehi, 2 tahun setelah Salahuddin Ayyubi wafat, tentara salib kembali menyerang dan berhasil merebut Syria dan Beirut. Namun Sultan Al-Aziz bin Salahuddin Al-Ayyubi menggantikan ayahnya, ya, Salah al-Din, dapat mengalahkan mereka sehingga ada gencatan senjata selama 3 tahun. Ternyata perjanjian dengan Salahuddin tidak mereka terima. Ya. Setelah Salahuddin wafat, ternyata orang-orang Kristen ini melancarkan perang salib. Tapi ternyata dugaan mereka salah. Ya. Dan mereka salah, ternyata anak dari Salahuddin Ayyubi juga mempunyai kekuatan besar, sehingga mereka juga tidak mampu menghadapi seperti jika menghadapi Salahuddin Ayyubi. Sehingga kalau kita lihat dari mereka lagi-lagi mengadakan gencatan senjata sama dan dia membuat perjanjian. Jadi kalau kita lihat ketika orang Kristen ini salah, dia akan mengalami kekalahan. Trik mereka adalah memberikan suatu mufakat atau membuat sebuah perjanjian. Kemudian yang perang salib yang kelima, yaitu 1202 sampai 1204. Ini ditandai dengan ketika Raja Inkonet III kembali menyerukan perang salib kelima, ya, setelah berakhirnya gencatan senjata 3 tahun, ya, dengan pimpinan Jan de Brie dari Jerman yang mampu mengalahkan Sultan Al-Adil dan akan menyerahkan Yerusalem serta salib emas. Kemudian mereka sudah mampu mengalahkan Islam. Dan ketika akan menyerahkan salib emas dan Yerusalem, ketika orang-orang Kristen yang melakukan penyeberangan pada sungai Nil ketika itu, ternyata orang-orang Islam, ketika mereka berada di tengah sungai tersebut, maka dilepaskanlah bendung ketika itu. Sehingga tentara salib ini banyak yang mengalami hanyut dan semacamnya, sehingga mereka tidak berani lagi minta salib dan melakukan penyerangan, dan akhirnya mereka menunjukkan damai karena mereka hanya tinggal sedikit lagi. Dan lagi-lagi pada perang salib kelima ini mereka tidak mendapatkan kepuasan, ya, dengan trik bagaimanapun ternyata umat Islam punya trik cara sendiri. Kemudian nanti mereka tidak pernah berhenti di sana. Kemudian pada tahun 1216 sampai 1221, ini lancarkan lagi perang salib yang ke-6. Pada perang ini kekuatan tentara salib yang dipimpin oleh Raja Frederick II dari Jerman benar-benar ditujukan Mesir. Mesir pada waktu itu berada di bawah pemerintahan Sultan Al-Kamil, Sultan yang kelima dari dinasti Bani Ayyubiyah. Tidak mampu menghadapi Frederick II, terpaksa memberikan
kota suci Yerusalem pada umat Islam. Artian, ketika terjadinya serang salib yang keenam ini, ternyata ketika itu dinasti Ayyubiyah di bawah pimpinan Sultan yang agak lemah. Sehingga ini adalah kemenangan yang didapatkan oleh orang Kristen sehingga mereka dapat lagi merebut kota suci Yerusalem untuk yang kedua kalinya. Kemudian pada tahun 1228 sampai 1229 ini adalah perang salib yang ketujuh. Ini tandai dengan ketika George IX menyuruhkan perang salib lagi di bawah pimpinan Louis IX, Raja Prancis ke kota suci Yerusalem. Mereka juga melakukan hal-hal yang tidak baik ketika berada di sana. Nah, ini membuat umat Islam ketika itu dipimpin oleh Malik Saleh, masa yang Ayyubiyah melakukan penyerang dan berhasil merebutkan kota suci Yerusalem dari Louis IX. Kemudian ketika orang-orang Kristen ini melakukan hal yang tidak senang, otomatis umat Islam tidak senang. Akhirnya dia melakukan penyerangan dan akhirnya mengambil kembali lagi kota Yerusalem. Dan lagi-lagi ini dimenangkan oleh umat Islam sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah perang salib yang ke-8, yaitu 1248 dan 1260. Inilah ketika Louis IX yang tidak jera ya, ketika dikalahkan oleh para salib Ayyubi itu ternyata akhirnya ingin lagi melakukan penyerangan, tapi dalam perjalanan dia sudah wafat. Kemudian daerah yang dikuasai oleh tentara salib seperti Acre dan Tripoli diambil alih oleh umat Islam. Dan dengan demikian ini adalah akhir dari perjalanan perang salib ke daerah umat Islam pada masa itu. Jadi akhir perang salib itu terjadi pada 1250 ya, dan mungkin tidak ada lagi penyerangan salib. Kemudian dampak dari perang salib yang terjadi lebih kurang 2 abad tersebut terhadap kebudayaan Islam dan Barat, kita lihat perang salib memang tidak mendatangkan keuntungan militer kepada Eropa, bahkan mereka sudah kehilangan ratusan ribu prajurit yang telah mengeluarkan ongkos yang sangat besar untuk keperluan perang seperti persediaan logistik, makanan, alat persenjataan, obat-obatan, dan lain-lainnya. Demikian juga hal dengan tentara Islam. Namun demikian dari sisi lain, perang yang berlangsung selama lebih kurang 2 abad itu telah membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia Islam. Dan ini membuat orang-orang Barat banyak mengenali bagaimana kemajuan-kemajuan dari dunia Islam itu sendiri. Sehingga kemajuan Barat itu tidak terlepas juga dari setelah mereka mengenali kemajuan-kemajuan dari dunia Islam, mungkin kemudian dikembangkan juga di daerah-daerah mereka. Maka setelah terjadinya perang salib, sehingga perkembangan yang secara besar-besaran terjadi di dunia Kristen, adanya misalnya Renaissance, adanya revolusi industri dan semacam itu tidak lepas juga ketika mereka mengenal bagaimana kehidupan di dunia Islam yang telah berkembang. Akhirnya mereka juga mencoba untuk lebih berkembang lagi, ya, yang selama ini mereka hanya sibuk masalah agama dan agama. Okay. Jadi walaupun dalam perperangan selalu dalam dikalahkan, tapi dalam masalah pengetahuan dan semacam umat Kristen itu banyak diuntungkan karena ilmu tersebut yang membuat mereka lebih berkembang, samping juga dari ilmu-ilmu yang dapat dari Andalusia ya, dan lain-lain. Baik, jadi itulah kalau kita lihat dari perang salib. Tapi kalau kita lihat apakah sudah berakhir perang salib? Apakah sudah berakhir perang salib? Kalau kita lihat beberapa penjelasan sudah. Kemudian yang menjadi tentanya,
di sini adalah kenapa SBY diberikan kesatria salib oleh Ratu Inggris. Ini harus ditanya. Baik, jadi sekian saja tentang perang salib. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu adalah asal-usul ya, kejayaan bangsa Mongol. Jadi, pembahasan itu adalah tentang ekspansi Mongol. Pertama tentu kita awal dengan dari mana bangsa Mongol itu sendiri. Ya. Bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang berbentang dari Asia Tenggara sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alaja Khan yang punya dua putra kembar yaitu Tartar dan Mongol. Kedua putra tersebut melahirkan dua suku bangsa besar yaitu Tartar dan Mongol. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, kehidupan bangsa Mongol tetap sederhana. Mereka mendirikan kemah-kemah dan berpindah dari tempat ke tempat lain. Ya, pada awalnya orang-orang Mongol ini hanya hidup dari satu tenda dengan tenda lain. Kemudian kemajuan mereka nanti kapan? Itu adalah setelah Genghis Khan nanti. Setelah Genghis Khan mereka baru ada pimpinan, ada undang-undang dan semacam. Kemudian kita lihat lagi kenapa orang Mongol melakukan ekspansi. Ada beberapa faktor kita lihat. Pertama adalah segi politik. Ya. Ekspansi Mongol ke wilayah Islam terjadi karena adanya peristiwa Tultrar pada tahun 1218, yaitu ketika Gubernur Khawarizm ya, melakukan pembunuhan terhadap saudagar dari orang-orang Mongolia. Kemudian Genghis ketika itu mengirimkan utusan kepada Khawarizmi tuntutan terhadap kematian para saudagar tersebut. Ternyata utusan tersebut dibunuh juga ya oleh Genghis Khan. Ini membuat mereka marah. Sehingga dari waktu ke waktu terjadilah penyerbuan oleh Genghis Khan terhadap daerah umat Islam. Itu adalah awal dari penyerbuan ke daerah umat Islam. Jadi karena ada pembunuhan terhadap saudagar umat. Kemudian dari segi faktor sosial ekonomi, penaklukan daerah semata-mata adalah untuk memperbaiki kehidupan. Artian memang ketika orang-orang Mongol ini adalah untuk menaklukkan daerah adalah untuk memenuhi kehidupan. Artian dia menaklukkan daerah, dia mengambil kekayaan-kekayaan yang ada. Baik uang, emas, dan semacamnya. Jadi tujuan mereka menaklukkan itu adalah untuk memperbaiki kehidupan, untuk mencari pakaian, makanan, uang, dan semacamnya. Itu hanya seolah hanya masalah itu, tidak terlepas dari itu. Artian dia bukan ingin merebut masalah kekuasaan, tapi lebih kepada masalah kehidupan sosial dan ekonomi untuk mensejahterakanlah kehidupan mereka dalam melakukan. Makanya dilakukan misalnya penaklukan beberapa dan bukan hanya umat Islam, sebelum itu dia ke Cina dan semacamnya. Mereka selalu berjalan. Setelah habis nanti bekal mereka, jalan lagi. Mana daerah yang kaya, itu yang ditaklukkan lagi. Seperti itu orang-orang. Dan yang kedua adalah, yang ketiga adalah apa semua ini sebab oleh tabiat mereka. Jadi masalah tidak masalah, mereka memang tabiat mereka suka menaklukkan. Tapi kita lihat, kita umpamakan pembahasannya adalah orang memang dari dulu mereka sudah suka tabiatnya adalah apa, menjarah ya, atau merampok, menaklukkan daerah. Memang kebiasaan mereka seperti itu. Jadi itulah kita lihat penyebab terjadi dari invasi-invasi dilakukan oleh orang Mongol. Kemudian kita lihat sebelum melakukan penaklukan kepada kota Baghdad, ternyata setelah pasukan perangnya ya, terorganisir dengan baik, sekarang sebagai pimpinan ketika itu mencoba untuk memperluas daerah wilayah kekuasaan. Ya. Dan dia bukan hanya merajai daerah Mongolia, kita coba memperluas kekuasaan dengan melakukan penaklukan daerah-daerah lain. Serangan pertama diserahkan ke
kerajaan Cina, dia berhasil menduduki Tibet, Cina Barat Laut, adalah pada tahun 1213 lalu merebut ibu kota Cina, Peking, dan tahun 1215. Artian bahwa orang Mongol sebelum melakukan Islam dia sudah melakukan daerah lain. Ya. Ini menandakan bahwa mereka memang kebiasaan mereka seperti itu untuk mencari samping untuk meluas daerah kekuasaan untuk mencari menambah kehidupan dari ekonomi dan juga mensejahterakan kehidupan mereka dari kehidupan sosial. Nah, kehidupan mereka hanya domba dan semacam. Jadi ini tidak bisa untuk mensejahterakan kehidupan mereka dan mendapatkan uang lebih banyak. Maka itu yang dilakukan mereka, kan? Ekspansi dari satu daerah ke daerah. Dia melakukan peta Baghdad oleh tentara Mongol. Kita lihat pada awal tahun 656 Hijriah, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang di bawah pimpinan Hulagu Khan tiba-tiba di salah satu pintu ke Baghdad, ibu kota Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Ibnu Al-Mansur yang kemudian dijuluki sebagai kota 1001 malam, itu diblokade. Dinding Baghdad yang kuat diserang. Khalifah Al-Mutaksin Pak Abbas yang ketika 7 betul-betul tidak mampu membendung serbuan tentara Mongol itu, sehingga orang-orang yang mampu menaklukkan kota Baghdad. Lebih parah lagi adalah ya, semuanya dihancurkan, orang-orang semua dibunuh, buku-buku dan semacamnya dihanyutkan. Dan setelah mereka dapat melakukan peta Baghdad, dia menetapkan kekuasaan di Baghdad selama 2 tahun sebelum melanjutkan gerakan ekspansi ke Syria dan Mesir. Jadi pada pasukan Mongol itu menyeberangi sungai Efrat menuju Syria, kemudian melintasi Nablus dan Gaza. Panglima tentara Mongol Buga mengirimkan utusan ke Mesir minta supaya Sultan Qutus menjadi raja kerajaan membalik menyerahkan kekuasaannya. Minta itu ditolak oleh Qutus, bahkan utusan itu Buga tersebut dibunuh. Artian ternyata perjalanan orang-orang Mongol yang selalu menaklukkan daerah, meratakan daerah, membunuh orang semuanya, bukan hanya mengambil kekuasaan, bukan hanya mengambil uang, tapi semuanya dirampas, baik itu harta, benda, nyawa, maupun bangunan, semua dilenyapkan oleh orang-orang Mongol. Berarti orang-orang adalah seorang yang sangat ngeri sekali dalam melakukan daerah tersebut. Sehingga mereka punya kota besar, tidak ada yang mampu. Apapun daerah yang lewati mampu ditaklukkannya. Tapi bagaimanapun kekuatannya, ternyata hal tersebut berakhir ketika ingin melakukan memalik, ya, kerajaan memalik ketika itu buah pimpinan Sultan Qutus. Dan akhirnya penyerang ke Mesirnya adalah akhir dari penaklukan daerah-daerah oleh orang-orang Mongol, sehingga nanti dia menetap lagi di Baghdad, ya, pulang lagi, kemudian membuat sebuah dinasti. Nah, akhirnya orang Mongol ini walaupun menghancurkan kekuasaan Islam, tapi dia membangun peradaban Islam kembali. Salah satu yang terlihat sekarang adalah Taj Mahal. Dinasti Mongolia itu adalah orang Mongol sendiri. Ya. Jadi tidak seperti misalnya perang salib, ya, yang dia hanya mengambil keuntungan dan dia tidak pernah, dia hanya masuk dengan agama. Tapi ini tidak. Akhirnya dia walaupun menghancurkan, tapi dia masuk kepada agama Islam sendiri. Baik, saudara sekalian, jadi kalau kita lihat ekspansi Mongol adalah suatu penyerbuan penaklukan kota Baghdad dilakukan oleh orang-orang Mongol ini, tentu sangat menyedihkan. Tapi di samping itu ternyata dia bukan hanya menghancurkan, tapi akhirnya untungnya adalah
ketika umat Islam menyerahkan kekuasaan dan segala macamnya, akhirnya lama-kelamaan orang-orang mulai sadar dan akhirnya masuk Islam dan juga membangun suatu peradaban Islam itu sendiri. Kemudian orang-orang salib ya, yang ingin menyerang Islam, namun dia tidak seperti tentara Mongol yang bisa menaklukkan Islam dengan begitu gampang. Walaupun mereka kalah dan beberapa kali, tapi dalam segi pengetahuan mereka sangat diuntungkan di sini. Kemajuan mereka tidak terlepas dari ilmu mereka atas ilmu salib. Oke, jadi itu adalah pembahasan kita pada hari ini. Itu adalah perang salib dan invasi Mongol. Baik, untuk hari ini mungkin kita cukupkan saja pembahasan kita ya tentang perang salib dan invasi Mongol. Kita akhirin bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.